Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya terkait dividen final yang akan dibagikan oleh Saham Games pada tahun 2024 ini kepada para pemegang sahamnya sebesar 1,36 triliun rupiah guys ya. Nah kita pun akan membahas terkait prospek bisnis dan juga prospek saham dari PT Golden Energy Mines Tbk ya dengan kode Saham Games di video ini. Jadi silahkan simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, dilansir dari bisnis.com, emiten batubara grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk atau Saham Games ya menebar dividen senilai 85 juta US dollar atau setara dengan 1,36 triliun rupiah dengan kurs Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan keputusan dalam RUPS tahunan yang diselenggarakan pada hari ini guys ya, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Corporate Secretary Games Sudin dalam keterangan resminya mengatakan RUPS tahunan menyetujui dividen sebesar 500 juta US dollar untuk tahun buku 2023 atau setara dengan 96,4% dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Nah, diketahui ya bahwa Games ini sudah bagi dividen interim 2 kali guys di tahun 2023 lalu gitu guys ya. Nah, jadi Saham Games ini saham yang cukup rutin ya membagikan dividen kepada para investornya. Nanti kita akan lihat kira-kira siapa sih yang paling besar menerima dividen dari Saham Games ini dan seberapa banyak investor gitu ya yang masuk di Saham Games. Apakah investornya itu adalah investor individual atau investor dari perusahaan gitu guys ya. Dana yang paling banyak masuk ya berinvestasi di Saham Games. Untuk besaran dividen per share-nya di sini sebesar Rp232 per lembar sahamnya atau 23.200 per satu lotnya guys ya, sesuai dengan kurs yang tadi kita bahas. Jadi untuk dividen finalnya 232 per lembar saham gitu ya. Nanti kita akan bahas juga rinciannya. Nah, di mana Saham Games ini sudah menggelar RUPS ya pada hari ini 16 Mei 2024 dan memutuskan bagi dividen 232 per lembar saham. Sementara untuk dividen interimnya ini sudah bagi dividen 2 kali guys ya, yaitu di 31 Agustus 2023 ya untuk tanggal kumdate-nya dengan dividen interim sebesar 846 per lembar saham. Lalu ada interim kedua yang sebesar Rp237 per lembar saham dengan tanggal kumdate di 13 Desember 2023 guys ya. Sedangkan untuk dividen final kali ini bagi Rp232 ya per lembar sahamnya dan nanti akan diupdate kembali oleh sekuritas untuk tanggal kumdate dan juga ex-date-nya. Jadi karena banyak teman-teman ya yang bertanya kapan kak ex-date-nya, kapan kak kumdate-nya, kapan terakhir beli. Nah, itu biasanya teman-teman bisa cek di sekuritas karena akan diupdate. Kalau misalkan hasil dari RUPS tahunan, ini biasanya hanya membahas ya terkait dengan usulan dividen final. Dan ketika usulan tersebut disetujui, maka dividen itu akan dibagikan sesuai dengan usulan dari manajemen dan juga direksi perusahaan. Seperti itu guys ya alurnya ya. Nah, kita akan coba pantau terlebih dahulu guys ya, dan kita akan analisa dari sisi fundamental Saham Games. Untuk valuasinya, PE ratio di angka 4,50 kali dengan PBV 3,57 kali. Kalau misalkan kita lihat dari PE ratio, sebenarnya Games ini masih sangat menarik ya. PER-nya masih cukup rendah, tapi PBV-nya ini sudah lumayan tinggi di angka 3,57 kali guys. Dan ini pun tercermin ya dalam harga sahamnya, di mana Saham Games harga sahamnya itu 6.125 ya per lembar saham gitu guys ya. Dan hari ini juga masih cukup sideways. Kita melihat guys ya bahwa investor retail ternyata tidak terlalu banyak masuk ya di Saham Games. Mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Nanti kita akan cek juga holding composition-nya buat teman-teman. Hari ini cukup sideways ya Games. Kemungkinan dia, coba kita cek beritanya guys ya, ini pukul berapa sih di update-nya? Ternyata pukul 16.50. Jadi memang hasil dari RUPS tahunan ini keluar setelah marketnya close. Jadi kemungkinan kalau misalkan retail tertarik masuk di Saham Games ya, bukan hanya retail, bahkan investor besar tertarik masuk karena dividen Games, maka kemungkinan besok di hari Jumat Games ini bisa naik ya. Entah itu naik tinggi atau naiknya tidak terlalu tinggi ya, kita coba lihat saja besok ya.
Untuk games ternyata juga belum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan ini sebenarnya masih cukup apa ya, bikin penasaran gitu guys ya. Kira-kira apakah laba kuartal 1 2024-nya akan anjlok atau malah naik? Ya karena kita melihat KKGI yang kuartal 4 2023-nya sempat merugi, di tahun 2024 ya pada kuartal 1 itu malah cuan besar. Nah, games juga kita lihat guys ya, penurunan labanya dari tahun 2022 ketika booming batu bara, full year labanya di angka 10 triliunan. Lalu di tahun 2023 turun menjadi 8 triliun. Nah, bisa kita kategorikan penurunan laba saham games ini sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu guys ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dan tahun 2023 laba bersihnya ini masih jauh lebih besar dibandingkan tahun 2021 ya, sebelum batubara booming seperti itu. Jadi sebenarnya tahun 2023 ini cukup bagus ya laba dari saham games. Kita akan cek juga dari rasio keuangan. Cashnya 4,9 triliun dengan aset 20 triliun, liabilitas 10 triliun, dan total ekuitas juga di angka 10 triliun. Kalau misalkan kita cek dari RTI Bisnis untuk debt to equity ratio di angka 99,26% guys ya. DER-nya ya sebenarnya cukup apa ya, cukup di pertengahan aja gitu guys ya. Tidak terlalu bagus juga dan tidak terlalu jelek juga. Tapi sejauh ini masih oke lah karena tidak setinggi hutangnya atau liabilitasnya ABMM gitu guys ya. Kalau ABMM itu kan jauh lebih tinggi ya, di atas 100%. Dari sisi profitabilitas juga masih sangat menarik dengan gross profit margin 37%, operating profit margin 22%, dan net profit marginnya 15,57%. Lalu yang tidak kalah menarik adalah dari sisi dividend yield ya guys ya, dimana dividend yield sampai di interim ya, 2 kali interim tersebut di tahun 2023 itu sebesar 17,71%, dan kalau misalkan kita cek ya dari investing.com juga sama gitu guys ya. Jadi kemungkinan games ini harga sahamnya tidak terlalu berfluktuasi. Nanti kita akan coba cek lah ya. Untuk games, return on asset juga sangat tinggi ya, 39,51%, dan return on equity juga ini sangat tinggi guys, 79,29% guys ya. Jarang sekali kita melihat saham yang ROE-nya itu sangat tinggi. 79% itu jarang banget gitu guys ya. Nah, jadi saham games ini sebenarnya saham yang cukup menarik ya, karena salah satu saham dari Sinarmas, grup Sinarmas maksud saya. Oke guys, kita akan coba lihat ya holding composition-nya, di mana saham games ini untuk pengendalinya adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ya, sebagai pengendali memegang 51% saham games. Lalu ada PT Radika Janantara ya memegang 30%, masyarakat hanya di kisaran 12% saja ya, untuk porsi masyarakatnya kecil ya. Dan Golden Energy and Resources Limited ini memegang 6,99%. Sedangkan untuk holding composition di 1 tahun terakhir kita melihat di mana investor lokal ternyata kepemilikannya menarik dan apa ya, meranjak cukup tinggi guys ya, di bulan Juli 2023 ini naik ya. Dari yang tadinya 32% naik menjadi 92%. Lalu untuk foreign-nya ini ada penurunan gitu guys ya, dari yang sebelumnya 67% ya turun menjadi 7%-an. Itu untuk investor lokal dan juga foreign. Kita cek ya, investor lokal paling besar adalah dana dari perusahaan, dan ini juga sama ya guys ya, kenaikannya adalah di bulan Juli 2023 ya, Juli Agustus lah ya. Nah, ini kemungkinan waktu itu saham ABMM ya masuk dan juga mengakumulasi saham games, sehingga ketika games ini bagi dividen maka akan menjadi free cash flow untuk saham ABMM, karena ABMM berinvestasi juga di saham games ini ya. Semoga dapat dipahami ya, karena saya sudah sangat sederhana menjelaskannya, di mana ABMM ini investasi di games gitu guys ya, dan ketika games bagi dividen maka ABMM akan kecipratan free cash flow-nya juga, seperti itu guys ya. Jadi di sini terdata ya, paling banyak dana yang masuk investasi di saham games adalah dari dana perusahaan sebesar 92,41% gitu ya. Lalu untuk dana foreign ya, dana foreign kita cek juga ya sama gitu guys ya, korelasinya dengan yang tadi kita bahas, di mana ini turun ya guys ya untuk dana perusahaan asing ya, ini hanya tinggal 6,99% saja gitu guys. Dan di saham games juga memang porsi kepemilikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi ya, hanya 12% gitu ya.
Dan kita cek ya untuk jumlah kepemilikan sahamnya juga semakin berkurang gitu guys. Terakhir di 30 April 2024 ya, di 1 bulan yang lalu itu turun 271 investor seperti itu. Oke guys, dari sisi imbal hasil dividen yield dan juga historical dividennya, maka kita bisa lihat guys ya, di mana Games ini sebenarnya adalah saham yang juga royal bagi dividen. Ya, dapat kita lihat di sini di tahun 2017 Games ini dia bagi dividen 3 kali dalam setahun. Coba kita cek ya, kira-kira kapan dia IPO. IPO di tahun 2011, baru bisa bagi dividen di tahun 2017. Tapi di tahun 2017 tersebut langsung bisa bagi dividen 3 kali dalam setahun. Dan terakhir itu dividen yieldnya di angka 7% gitu ya. Jadi full 3 tahun ini yieldnya 7%. Di tahun 2018, 2 kali bagi dividen dengan yield 13%. Lalu di tahun 2019 hanya 1 kali bagi dividen ya, yieldnya 7%. Dan di tahun 2020 absen, tidak bagi dividen. Karena ya waktu itu kan pandemi COVID-19 gitu guys ya. Jadi wajar sebuah saham yang ibaratnya tidak bisa bagi dividen ya, mungkin karena berbagai macam faktor dan karena memang waktu itu pandemi gitu. Lalu kembali lagi bagi dividen itu di tahun 2021 ya, dengan 3 kali pembagian dividen dengan total yield 11%-an. Lalu di tahun 2022 3 kali ya guys ya bagi dividen, 4 kali ya. 4 kali ya. Di tahun 2022 ketika booming batu bara, Games ini berhasil bagi dividen 4 kali dalam setahun dengan total yield 15,96%. Sedangkan di tahun 2023 ya, untuk tutup buku tahun 2023 ini juga ya bisa bagi dividen. Kalau 2022 1 2 3 4 5 bahkan 5 kali guys ya, 5 kali ya guys ya, totalnya 21% yieldnya. Sedangkan di tahun 2023, nah kita akan bahas juga di sini ya. Di tahun 2023 total yield dari saham Games ini akan di sekitar 22% gitu ya. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan di tahun 2022 lalu, dividen yieldnya ini sebenarnya sedikit lebih tinggi di tahun 2023 untuk tutup buku full year 2023 gitu ya. Jadi ada sedikit peningkatan dari yield imbal hasil dividen yieldnya. Nah, untuk Games, kenapa saya tidak prediksikan sebelumnya untuk saham Games? Karena saya khawatir Games tidak akan bagi lagi dividen. Karena memang sudah 2 kali bagi dividen ya guys, yaitu tapi dividen interim. Nah, untuk Games sendiri memang ini akan bagi dividen guys ya, dengan total yield ya sebesar 22%. Jadi dividen fullnya itu adalah 1317 ya, seperti yang tadi kita cek ya. Untuk dividen finalnya di kisaran 232 ya per lembar sahamnya. Ada sedikit perbedaan karena kurs dolar. Ya, di sini 200 ya, tadi 232 per lembar saham gitu guys ya. Agak naik dikit gak masalah ya, karena ininya saya naikkan ya, DPR-nya saya naikkan menjadi 97%, harusnya 96% ya, seperti itu. Nah, jadi 232 per lembar saham ya. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang masih pegang saham Games ya, kita akan coba cek apakah teman-teman ini ada yang nyangkut juga di saham Games, karena kita cek ya ternyata memang Games ini kenaikannya cukup terbatas gitu guys ya. Bahkan di tahun 2023 lalu ya sempat naik juga sebelum pembagian dividen, yang dividennya yang cukup besar tentunya. Nah, di sini bagi dividen dengan cukup besar, jadi harganya sahamnya bisa naik. Tapi ketika bagi dividen selanjutnya, kenaikan dari saham Games ini sudah terbatas ya. Kalau nggak salah di bulan September ini dividennya itu, kita cek ya, September dia bagi dividennya 846 per lembar saham ya. Jadi wajar harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu guys ya, ketika akan bagi dividen. Jadi untuk saham Games ini sebenarnya juga ada kenaikan ya, dari area terendahnya di 5.700 naik sampai di 6.125 dan cenderung sideways saja gitu guys ya untuk saham Games. Dia cenderung sideways ya. Dan kita akan coba lihat besok di hari Senin apakah saham Games ini akan kembali naik atau dia hanya naik sedikit lalu sideways juga ya, lalu melanjutkan fase sideways-nya seperti itu. Jadi untuk saham Games, teman-teman yang masih investasi di saham Games ini akan dapat dividen full ya guys ya, dari tutup buku 2023 dan 3 kali dapat dividen ya. Dividennya dapat 3 kali, 846, 237 dan terakhir 232 per lembar sahamnya dengan indikasi dividen yield 4%, tapi untuk fullnya itu 22%.
Untuk saat ini Games menjadi saham ya dengan imbal hasil dividen yield tertinggi dalam 1 tahunan itu guys ya. Dan yieldnya ini juga sangat menarik ya, 22% dan juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 lalu yang 5 kali bagi dividen tapi yieldnya hanya 21% saja. Gimana nih prospek bisnis dari Games? Kalau misalkan kita cek ya saham-saham sektor batubara lain, memang laba bersih pada kuartal 1 2024-nya mengalami penurunan. Jadi tinggal kita tunggu saja rilis laporan keuangan kuartal 1 2024, apakah laba Games akan tergerus atau malah mengalami kenaikan. Gitu guys ya, kita akan tunggu bersama-sama. Apalagi besok hari Jumat guys ya. Kira-kira menurut teman-teman apakah saham Games akan naik tinggi atau kembali sideways? Boleh